Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Hud ayat ke-6 saya baca dulu dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min fil Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. kullun fi kitabim mubin. Ya, terjemahkan Bu ayat 6. Ada ayat 5. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan rezeki semuanya dijamin Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ini sebenarnya ya, kita harus meyakini ya, setiap makhluk yang Allah ciptakan itu Allah sudah catat rezekinya ya. Yang pentingnya kita ikhtiar. Yang paling penting kata Allah, kita disuruh i'malu, bekerjalah dan bekerja. Ikhtiar ya. Jangankan manusia, binatang yang tidak punya akal pun nggak ada yang kelaparan binatang ya. Ya. Ada nggak binatang di Hongkong kelaparan? Tidak. Di Indonesia juga nggak ada yang kelaparan binatang. Iya. Ya. Burung nyari sendiri, ada aja orang bagi ya. Cacing di dalam tanah itu bisa hidup itu. Bayangkan ya hebatnya Allah, menciptakan tetapi juga memberikan fasilitas. Tinggal kitanya ini yang apa? Ya. Makanya kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalah dengan ayam. Pernah punya ayam di rumah? Di kampung? Ada. Ya, ayam itu kalau habis subuh keluar ya, dari kandangnya ya. Ya. Ya, saya waktu kecil juga punya kandang ayam. Jadi kalau subuh buka pintunya keluar. Kita nggak ngasih umpan makanan enggak. Ya. Keluyuran nggak tahu kemana itu ayam. Pulang-pulang sore maghrib Ngandang. kekenyangan apa enggak? Malah dia bawa bekal ya, dia apanya itu, bawa lehernya itu. Dia padahal nggak mikirin ngotak bisnis apa gitu ya, nyari teman gimana ya. Itu binatang gitu ya. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai zolim cari rezeki ya. Iya, makanya banyak yang penting kan dapat duit. Nah, banyak gitu ya, Bi ya. Halal haram bukan menjadi urusan ya. Kalau kata setan semuanya halal ya. Nyuri halal, nipu halal, babi juga halal kata setan ya. Bagi setan semuanya perbuatan itu halal.
Jadi kembali kepada ayat ini, Allah yang memberikan garansi ya tentang rezeki. Tinggal kita nyabak ikhtiar 100%, doa tawakal juga 100%. Mesti dapat loh, nggak akan kelaparan manusia. Iya, nggak akan kelaparan. Yang penting kita bergerak, usaha. Ya, kan jadi tukang sapu, mesti itu nggak kelaparan dimanapun ya. Iya, jadi apapun lah bergerak kita kerja akan dapat. Masalahnya kadang-kadang ya manusia kayak kita ini sifat malunya itu ditinggikan. Gengsi. Ya, gengsinya nih. Masa wis S3 kok kerjanya suruh nyapu. Nah, akhirnya kelaparan ya. Kelaparan nggak punya duit ya nipu. Zaman sekarang kan nipunya gampang ya. Ya. Melalui WhatsApp, SMS, Facebook, ya, itu orang-orang pinter semua itu. Orang pinter yang nggak ada kerjaan. Nah, kerjaannya nipu itu. Nah, saya baru dapat WhatsApp 3 hari yang lalu dari teman di Halakoh apa dia. Ada pernah di sini kasih gambarnya. Ini Pak, saya dengan temennya ini Halakoh ini. Ada katanya nggak tahu orang di Malaysia itu mau ngirimi duit pakai rekening saya Pak, itu gimana itu Pak? Ya saya juga nggak. Tapi saya kenal katanya namanya orang. Kenal di mana? Dulu kayaknya kenal. Wah, hati-hati Bu. Iya. Profesor aja kena tipu seperti ini. Banyak profesor orang kaya-kaya, orang pinter-pinter. Sama Bu Sulastri belum lama ini kan ketipu. Ya kan? Ibu Sulastri ketipu juga. Ibu Astri. Iya. Dengan Dengan Basak itu apa? apa? Tipu. Di Dia kira saudaranya dari Jambi apa gimana ya? Kalimantan. Itu yang SMS dia itu memang orang itu gitu. Bilangnya sakit. Karena setelah ditransfer dihubungin udah nggak bisa no. ya itu. 1 juta kalau nggak salah ya Mbak, 1 juta. Hati-hati. Mintanya banyak tapi kan 1 juta. Iya. Ya itu modus Ya operandi. itu bilangnya istrinya melahirkan. Iya. Sakit apa itu? Hmm. Tapi bilangnya waktu rumah sakit masa nggak ada. Nah kalau temen ini orangnya sudah pulang, sudah ke Indonesia. Salah Pak sih Pak. Iya. Pak saya mau dikirimin duit banyak nih Pak. Iya. Terus orangnya itu katanya apa nggak punya saudara di Indonesia, mau ngirim kebanyakan duit atau apa gitu. Tujuan rumah ya Pak. Iya ngirimin uang. Dia mau transfer. Itu kan itu modusnya orang Afrika. Sekian miliar, misalnya ini ada uang ini, tapi kamu nanti harus kirim dulu sekian baru uangnya jalan. Iya. Nah itu begitu. Ada DP-nya. Sering WA itu nggak tahu dapat nomor kita itu Pak. Gampang, nama saya juga ada. Wa huwallazi khalaqas samawati. Baca. Wa huwallazi khalaqas samawati Wal arda fi sittati ayyam. wal arda fi sittati ayyam Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. wa kana arsuhu 'alal ma' liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. ayyukum ahsanu amala Wala in qul wala in kul innakum mab'uthun innakum mab'usun min ba'dil maut. min ba'dil maut ليقولن الذين كفروا layakulana alladzina kafaru
in hadza in hadza illa sihrun mubin illa sihrun mubin walain akharna wala in akharna anhumul adab anhumul adab ila ummatin ma'dudah ila ummatin ma'dudah la yaqulunna ma yahbisu la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim ala yauma ya'tihim laysa masrufan anhum laisa masrufan anhum wa haqa bihim wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un makanu bihi yastahzi'un ولئن أذقنا الإنسان wala in ada'na al-insan منا رحمة minna rahmah ثم نزعناها منه summa naza'naha min إنه ليئوس كفور innahu la ya'usun kafur ولئن أذقناه نعما wala in ada'nahu na'ma بعد ضراء ba'da darra massat ليقولن la yaqulan ذهب السيئات عني dhahaba sayyi'atu anni إنه لفرح فخور innahu la farihun fahur Tolong terjemahkan dari 9 10. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, bencana itu telah hilang dariku, sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Ini orang yang tidak sabar biasanya ngomongnya kayak gitu ya. Orang tidak bersabar dan tidak bersyukur ya. Jadi kalau Allah berikan rahmat, kemudian rahmat yang dicabut, nikmat yang dicabut, dia putus asa. Ngomongnya apa? Allah kok diskriminasi, Allah kok dengan saya pelit gitu ya. Padahal aku loh ibadahnya tiap hari, tahajudnya nggak ketinggalan gitu ya. Dia ngeliat orang lain yang nggak pernah sembahyang hidupnya enak, bahagia ya. Akhirnya dia suuzon kepada siapa? Kepada Allah. Itu loh mbak itu yang nggak pernah sembahyang, rambutnya warnanya 9, tapi kok hidupnya kok enak, nggak pernah sakit ya. Dia punya apa? Moge itu apa? Motor
gede. Motor gede. Moge singkatan apa? Motor gede. Motor gede. Mobilnya gede gitu loh. Aku ini kok miskin terus misalnya ya. Ini namanya putus asa ya. Nah, sebaliknya kalau dia diberikan kenikmatan ya, setelah dia ditimpa musibah dikasih kenikmatan terus menerus, dia malah sombong. Iya. Ya, apa dia tadi ngomongnya? Innahu lafarihun fakhur ya. Apa tadi artinya? Lafarihun fakhur. Sesungguhnya dia Mhm. sungguh bergembira dan bangga. Nah, bangga sombong ya. Iya. Iya, ketika dia mendapatkan nikmat sombong. Kecuali orang-orang yang sabar. Nah, ini ayat berikutnya kita baca ya. Innal ladzina sabaru. Baca. Illalladzina sabaru Wa 'amilus shalihat wa amilus solihat ulaika lahum maghfirah ulaika lahum maghfirah wa ajrun kabir. wa ajrun kabir. Apa artinya Bu? 11 kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. ya, jadi bagi orang yang sabar dan selalu melakukan amal soleh, kerja-kerja kebaikan ya. Mereka tidak mengatakan seperti ayat yang di atas ya. Nah, dan mereka akan dijamin maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Ulaika lahum maghfirah. Mereka akan dijamin diberikan ampunan dan apa? Pahala yang Pahala yang besar. besar. Jadi kita jangan putus asa ya. Kemudian kalau diberikan nikmat rahmat jangan sombong. Ditimpa jangan putus asa. Dikasih nikmat rahmat jangan sombong. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ. Baca. Fala'allaka tarik بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ba'da ma yuha ilaik وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ wadaikum bihi sadruk أَن يَقُولُوا ayyakulu لولا أنزل عليه كنز laula unzila alaihi kanz أو جاء معه ملك au ja'amahu malak إنما أنت نذير innama anta nadir والله على كل شيء وكيل wallahu ala kulli syai'in wakil. Satu halaman lagi. أم يقولون افتراه Am yaquluna iftara قل فأتوا qul fa'tu بعشر سور مثله bi'asri suwarim mislih مفتريات muftarayat
وادعوا من استطعتم wad'u man istata'tum من دون الله min dunillah إن كنتم صادقين in kuntum sadiqin فإن لم يستجيبوا لكم fa'in lam yastajibu lakum فاعلموا fa'lamu أنما أنزل بعلم الله annama unzila bi'ilmillah وأن لا إله إلا هو wa alla ilaha illahu فهل أنتم مسلمون fahal antum muslimun من كان يريد الحياة الدنيا man kana yuridul hayatad dunya وزينتها wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها nuwaffi ilaihim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم ulaika alladzina laisa lahum في الآخرة إلا النار fil akhirati illan nar وحبط ما صنعوا فيها wa habita ma sana'u fiha وباطل ما كانوا يعملون wa batilum ma kanu ya'malun أفمن كان على بينة afaman kana ala bayyinah من ربه mir rabbih ويتلوه شاهد منه wa yadluhu syahidum min ومن قبله كتاب موسى wa min qablihi kitabu Musa إماما ورحمة imaman wa rahmah أولئك يؤمنون به ulaika yu'minuna bih ومن يكفر به wa man ya'fur bih من الأحزاب minal ahzab فالنار موعده man naru ma'iduh فلا تكن
في مرية منه Fala taku fi miryatim min إنه الحق من ربك Innahul haqqu mir rabbik ولكن أكثر الناس Walakinna aksaran nas لا يؤمنون La yu'minun ومن أظلم Waman adlam ممن افترى Mimman iftara على الله كذبا Alallahil kadiba أولئك يعرضون على ربهم Ulaika yu'raduna ala rabbihim ويقول الأشهاد wa yaqulul ashhad هؤلاء haula الذين كذبوا على ربهم alladzina kadzabu ala rabbihim ألا لعنة الله ala la'natullah على الظالمين ala zalimin الذين يصدون alladzina yasuddun عن سبيل الله an sabilillah ويبغونها عوجا wa yabghunaha iwaja وهم بالآخرة هم كافرون wa hum bil akhirati hum kafirun صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya, istirahat 1 menit. Cukup 1 menit. 5 menit. Ada. Ada. Ikut saya. Kita habiskan 4 ini. Ya, 4 ini kita habiskan. Likulli amalin Likulli amalin thawabun tawabun wa likulli kalamin wa likulli kalamin jawabun jawabun likulli amalin likulli amalin thawabun sawabun wa likulli kalamin wa likulli kalamin jawabun jawabun likulli amalin likulli amalin thawabun sawabun wa likulli kalamin wa likulli kalamin jawabun. jawabun. Apa artinya, Bu? Setiap pekerjaan itu ada balasannya dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Ya, hakikatnya dua-duanya. Baik, amal. Amal itu apa artinya? Pekerjaan. Ya, di situ likulli amalin. Setiap amal, ya, ataupun pekerjaan. Wa likulli kalamin,
dan setiap perkataan, ya, Ada jawaban. dua-duanya ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. dilihat, ya, kepada amalnya itu baik ataupun buruk, ya. Makanya ibu, setiap langkah, setiap buruk, ya, setiap perkataan, perbuatan dan perkataan, ya, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada balasannya semua, ya. Jadi orang ego juga ada balasannya itu. Ya, jadi perkataan apapun, perbuatan apapun. Kalau perbuatan ini kan biasanya anggota badan, ya, Bu, ya. Tangan, ya, melakukan sesuatu, nyapu diberi pahala apa enggak? Beri. Nah, makanya ibu, nyapu itu harus diniatkan karena Allah. Kalau kita hanya sekedar nyapu tok, ya, tidak diniatkan lillahi ta'ala, maka dapatnya cuma satu, Capek. ya. Ya, capek juga, kebersihannya ada, capeknya ada, ya. Tetapi pahalanya nggak dapat, Iya. ya. Ya, jadi dapat satu itu maksudnya ya balasan dolarnya, gajiannya dapat dari majikan, ya, Bu, ya. Iya. Kerjaannya, tapi pahalanya nggak dapat. Nah, makanya apapun yang kita lakukan, ya, masak, kerja, apalagi ya, nyapu, ya, nyetrika, ya, pergi ke pasar, ya, ngepel, nyuci dan lain sebagainya, ya, termasuk panjenengan melangkahkan kaki ke sini, ke mesin ini termasuk amal, ya, kerjaan, ya, amal, ya. Maka harus diniati lillahi, semuanya akan berbuah, ya, berbuah ibadah, ya, yang tadinya asalnya mubah akan berubah menjadi ibadah, ya. Mubah itu apa maksudnya? Mubah itu boleh-boleh saja dilakukan, boleh, nggak dilakukan juga boleh, itu mubah, ya. Seperti mau tidur sekarang kan boleh-boleh, mau tidur juga silakan, nggak tidur juga silakan. Tapi kalau tidurnya kita niatkan, ya, karena Allah, aku mau tiduran supaya nanti habis bangun seger, aku biar nanti kerjanya apa? Fresh. Kuat. Nah, gitu loh, ya. Iya, atau bisa ibadah lebih rajin. Nah, itu nanti akan ada balasannya, ada pahalanya, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, kalau didasarkan lillahi ta'ala, maka akan dapat balasan dari Allah, ya. Jadi bagi orang yang mukmin sebenarnya tidak ada kerugian sama sekali yang dia lakukan, ya. Jadi ini indahnya dalam agama Islam, ya. Tidak ada yang merugikan dalam Islam, ya. Dikentuti orang itu berpahala apa enggak? Nah, coba panjenengan lagi jalan nih, pos WB, tiba-tiba di depan kita orang jalan brut, ayo, dapat pahala apa enggak? Kalau kitanya sabar, dapat pahala, Bu. Nah, ya, ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan orang di depan ini perutnya apa? Sehat. Nah, dapat pahala loh. Tapi kalau kitanya marah-marah, wah, sebaliknya balasannya dosa. Ya, biar. Jadi semuanya harus positif, ya. Kita sabar dan tadi niatkan karena Allah, ya. Setiap amal, setiap pekerjaan dan setiap perkataan semuanya ada balasannya. Hanya hati-hati dalam bertindak, dalam menulis, dalam melangkahkan kaki, dalam segala macam, ya. Dari sini diingatkan oleh 56, likulli amalin thawab wa likulli kalamin Jawabun. jawabun. Kita pindah 57, ikuti saya. Wa amilin nasa, baca. Wa amilin nasa
bima tuhibbu bima tuhibbu minhu minhu daiman daiman wa 'amilin nasa wa amilin nasa bima tuhibbu bima tuhibbu minhu minhu daiman daiman wa 'amilin nasa wa amilin nasa bima tuhibbu bima tuhibbu minhu minhu daiman. daiman. Apa artinya, Bu? Dan selalu pergaulah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripadanya. Apa nih maksudnya? Ngerti nggak, Bu? Dan selalu bergaulilah Dan selalu berpergaulilah manusia itu dengan Dengan apa-apa yang engkau engkau sukai daripadanya. Apa maksudnya, Bu? bertemanlah dengan orang-orang yang baik Ya. seperti itu. Iya. Jadi kalau kita ingin orang berbuat baik kepada kita ketika kita bergaul, ya, maka seharusnya kita juga memberikan servis yang kira-kira orang itu juga ingin dibaiki oleh kita. Ngerti ya, Bu ya? Kita menginginkan teman baik terus kepada kita ya, Bu ya. Kitanya juga harus seperti itu sebenarnya, Bu ya. Jadi jangan ngarepin orang itu bantuin kita, kitanya pelit. Nah, jangan ya, Bu ya. Jadi kalau orang ingin baik dengan kita harus mulai apa? Baik, itu maksudnya. Kita duluan ya, jangan nunggu orang duluan. Ya, kita duluan yang melakukan kebaikan kepada orang lain supaya ada supaya orang lain juga melakukan kebaikan kepada kita. Makanya prinsipnya begitu, ya. Prinsipnya kalau Anda ingin dihormati orang, maka hormati dulu orang lain. Jadi apa yang kita maukan itu sebenarnya harus kita dulukan dulu kepada orang itu atau kepada siapapun, ya. Kalau kita ingin dihargai orang, maka Hargailah. kalau kita ingin dibantu orang, Bantulah orang lain. kalau kita ingin dikayakan Allah, maka Kayakanlah orang lain. maka kayakan dulu orang lain. Saya teringat dengan ada seorang Amerika yang paling terkaya abad 20, Carnegie namanya, orang terkaya di Amerika. Dia mengatakan bahwa orang yang kaya raya itu, kalau zaman sekarang siapa yang paling kaya? Bill Gates, ya, orang Amerika ya. Dia mengatakan orang yang kaya raya itu sebelumnya belum pernah mengayakan sebelumnya selalu mengayakan orang lain terlebih dahulu. Maksudnya sering membantu orang. Jadi orang yang kaya raya itu sebelumnya juga mengayakan orang, termasuk dirinya sendiri ngomong kayak gini, ya. Saya ini bisanya kaya sekarang itu karena saya sering membantu orang. Kayaknya sekarang Bill Gates yang kaya-kaya, mereka mempunyai yayasan Bill Gates, yayasan presiden mana pokoknya yang orang kaya-kaya itu punya yayasan. Tujuannya apa? Menyalurkan ya kekayaannya, katakan menyalurkan zakatnya lah. Nah, ya, bahkan Bill Gates itu memberikan 40% dari kekayaannya. Ya. Zakatnya itu 40% disumbangkan. Ya. Ya, pernah ke Jakarta dia mampir di airport ngasih duit berapa ratus miliar gitu ya, terbang lagi. Nah, ya. Jadi orang yang kaya hakikatnya sebelumnya mesti pernah mengayakan orang lain. Ya. Jadi kita jangan pelit-pelit. Makanya bagus itu ada yayasan. Di sini Bu Fatimah ada yayasan apa? Pondok. Jadi kalau beliau banyak duitnya itu menyalurkannya melalui yayasan beliau. Nah, kayak gitu maksudnya, ya. Bikin apalah. Jadi itu kesimpulan dari nomor berapa tadi? 57. 57. Ya. Iya.
Ada lagi prinsip yang lain, lebih banyak kita memberi, akan lebih banyak kita menerima ataupun mendapat. Nah, ya. Jadi kalau kitanya pelit itu maksudnya bukan uang saja ya, pelit tenaga, ya, pelit pikiran, ya, iya, jangan pelit itu, ya. Maka dengan tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, ya, kita akan dihargai orang. Ya. Ya luar biasa Bu Fatimah ini kemana-mana ngantri 3 orang mau kemana nih? Habis tak doa Pak. Habis apa? Minta doa sama Bapak Pak. Oh. Majikan. Oh iya, ya, bagus kan ngantrin kan bagus ini. Ini enggak Pak tinggal di Pondok Fatimah Pak. Masya Allah, ya artinya nolong kayak gini sana kemari ya. Nah, ini bagus, ini namanya kontribusi dari segi tenaga, wirawiri, mobat matit, bolak-balik kayak gini. Iya, harus diniatkan karena Allah. Jangan diniatkan karena yang lain-lain. Sudahlah, pokoknya terserah Allah ya. Nah, itu Allah yang akan memberikan balasannya. Karena nantinya enak, hidupnya enak, akan dikenang kalau kita meninggal ya, Bu ya. Iya. Orang yang selalu memberikan kesan bantuan kepada orang lain ya, yang baik-baik. Kalau dia meninggal, matinya akan dikenang. Kayak di kampung kan biasanya kalau orang meninggal ya. Kampung saya dulu masih ada. Jadi kalau misalnya ada Mbak Watu meninggal, itu diumumkan kentong dulu, tung 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 tung, diumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di kampung itu ya. Iya. Iya. Telah meninggal dengan tenang. Nah, tenang. Mbak Waru binti Zabala gitu. Nah, orang yang mendengar karena dia di kampung tuh orangnya baik, suka bantu sana sini. Maka reaksinya gimana orang yang dengar orang lain? Sedih, Bu. Ya Allah, orang baik itu kok cepet banget meninggalnya kan gitu ya. Siapa lagi yang gantiin nanti? Nah, kayak gitu, Bu. Diketuni nanti. Ya. Sebaliknya kalau kitanya jahat di kampung bukan di sini. Iya. Ayam tetangga hilang terus. Ya. Pepaya sudah kuning-kuning besoknya hilang. Kambing hilang. Apalagi mau lebaran, wah banyak hilang. Ya. Ketahuan orang itu, ya, maling sekarang. Malam-malam tenagannya maling ya. Tahuan orang satu kampung tahu semua. Tiba-tiba dia ketabrak mobil mati. Diumumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tidak tenang. Disebutkan Mbak Watu misalnya. Nah, orang yang dengar pengumuman itu, ayo reaksinya gimana? Alhamdulillah ya Allah, kalau boleh itu memang dari dulu mampus. Nah kan gitu ya. Saya aman. Yang walaupun nggak boleh sebenarnya. Tapi ya kita kan nggak bisa kontrol reaksi orang kan gitu ya. Oh, kamu jangan ngomong kayak ngono kan, kita nggak boleh kayak gitu. Sebelum pengumuman kita ngumumin dulu, awas ya jangan ngomong kayak gitu-gitu ya. Ya kan susah juga ya, Bu. Ya ini yang namanya reaksi manusia. Ya. Jadi itu Ibu, jangan siken-siken membantu orang yang memerlukan, teman-teman kita dimanapun lah ya. Jaminannya Allah akan bantu kita. Dalam hadis sahih dikatakan, bantuan Allah itu akan diberikan kepada hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Nah, ini harus diyakini ya. Jadi kalau ada teman kita memerlukan pertolongan, cepat di situ Allah akan nolong kita sebenarnya melalui orang itu. Maka saya yakin banget ibu, orang yang suka menolong orang, hidupnya tuh nggak pernah sengsara loh. Maksudnya nggak pernah sampai kelaparan. Itu nggak ada yang saya belum pernah ketemu. Iya, dan orangnya sehat terus itu. Iya. Saya di kantor saya itu ada
orang suka bantu orang, sehat terus itu orang, ya. Iya. Jadi ini sebab kita sering membantu orang. Ya. Jadi jangan pelit-pelit bantu orang lain dengan cara apapun. Oke, kita habiskan satu lagi. Halakam ru'un Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. qadrahu. Halakam ru'un Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. qadrahu. Apa artinya, Bu? Hancurlah seseorang yang tidak tahu kapasitas dirinya sendiri. Apa maksudnya? Pusat ini kadang-kadang disuruh mikir gitu. Jadi panjenengan ini tolong mikir sedikit-sedikit ya, Bu ya. Kita kan mikirnya yang penting kan masakannya enak, ya kan gitu kan. Yang penting kan dapurnya ngebul, kemudian lantainya bersih kan gitu ya, Bu ya. Kadang kita jarang memikir, kita belajar berpikir sini ya, Bu ya. Hancurlah seseorang yang tidak tahu kapasitas dirinya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita melakukan sesuatu harus dengan ilmu dan sesuai dengan profesinya. Nah, ngerti ya, Bu ya? Kita nggak ngerti masak tom yum, tiba-tiba ngaku bisa. Nah, ya, akhirnya hasilnya apa? Sayur asem. Hancur orang, bisa dipecat majikan ya, ada dipecat ya punya restoran ya, Bu ya. Nah, jadi jangan ngaku-ngaku sok kalau kita nggak tahu ya, Bu ya. Akan hancur, itu maksudnya ya. Jadi kita harus ada ilmu dalam bidang apapun dalam melakukan sesuatu. Kalau nggak bisa, salah hancur ya. Kita nggak bisa nyopir tiba-tiba ngaku pinter nyopir ya, bawa mobil bis ada 40 orang, nabrak mati semua, hancur. Jadi ini maksud dari nomor 58. Jadi ilmu ini penting ya, ilmu ngaji, ilmu apa saja ya, penting supaya kita menjadi orang yang profesional, berkapasitas tinggi. Nah, ya, itu maksudnya. Sudah jam 1 pas azan. Tiga-tiganya tinggal di anu. Tiga-tiganya majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.